Selamat datang kembali di channel M2 Rifle. Ketika terjadi Perang Dunia Kedua, Jerman dikenal gemar menciptakan senjata yang sering membuat decak kagum pihak lawan. Nazi Jerman bahkan berhasil menciptakan tank terbesar dan terberat yang pernah dibuat sejak Perang Dunia Kedua. Tank tersebut bernama Panzerkampfwagen 8 atau yang dikenal sebagai Maus. Memang sedikit aneh dalam pemberian nama tank ini, karena biasanya ilmuwan Jerman menggunakan nama yang cukup sangar, seperti Tiger atau Panther. Sedangkan tank yang bertubuh bongsor ini malah diberi nama Maus yang berarti tikus, yang notabene adalah binatang berukuran kecil. Namun sebelum melanjutkan video ini, kami ingatkan bagi kalian yang belum subscribe ke channel M2 Rifle untuk tekan tombol subscribe dan juga tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Pada saat Maus diluncurkan untuk melakukan pengujian perdananya pada Januari 1944, Jerman sebenarnya sudah dalam kondisi kalah, yaitu 6 bulan pasca pertempuran Krus, dan hanya memiliki sedikit harapan sebelum tentara sekutu mencapai jantung pertahanan Jerman. Namun rezim Nazi terus bertahan dan mengeluarkan propaganda untuk mengenjot semangat tentaranya dengan menyebut senjata rahasia akan muncul dan akan memukul mundur sekutu. Keyakinan ini sangat diyakini di kalangan tentara Jerman dan disebut sebagai senjata keajaiban. Dan Panzerkampfwagen 8 atau Maus mungkin adalah salah satu senjata ajaib itu. Proyek pembangunan Maus dimulai pada tahun 1942 ketika Hitler menginginkan tank yang tidak saja unggul dalam hal senjata dan perlindungan, tetapi juga bisa menakuti sekutu karena tampilannya. Kemudian Ferdinand Porsche memberikan desain dasar VK1 100.01 atau Porsche tipe 205 yang memiliki bobot sekitar 200 ton dengan panjang 10,2 meter, lebar 3,71 meter, dan tinggi 3,63 meter. Melihat konsep yang ditawarkan itu, Hitler pun akhirnya menyetujui. Pengerjaan tank raksasa ini akhirnya dimulai dengan prototipe pertama yang siap pada tahun 1943. Namun pada awalnya, tank ini diberi nama Mamut atau gajah raksasa. Namun namanya diubah menjadi Mausin atau tikus kecil pada Desember 1942 dan kemudian diubah kembali menjadi Maus atau tikus pada Februari 1943 yang akhirnya menjadi nama paling dikenal hingga saat ini. Sejak awal, pembangunan Maus dirancang untuk menggunakan transmisi elektronik yang digunakan Ferdinand Porsche pada VK4501. Sedangkan untuk tenaga penggerak, tank ini awalnya dibekali mesin bensin Daimler-Benz MB509. Namun seiring berjalannya pembangunan, mesin tersebut kemudian diubah dengan menggunakan mesin diesel Daimler-Benz MB517. Dalam pembangunannya, pengerjaan pada Maus dibagi antara Krupp dan Alcott. Krupp bertanggung jawab pada urusan sasis, persenjataan, dan turret, sedangkan Alcott bertanggung jawab untuk perakitan akhir. Tank ini pada awalnya dirancang dengan bobot sekitar 100 ton dan dipersenjatai dengan meriam utama 128 mm dan senjata sekunder koaksial 75 mm. Namun pada Mei 1943, sebuah mock-up kayu dari konfigurasi Maus diperlihatkan kepada Hitler. Pemimpin Jerman itu pun menyetujui untuk memproduksi massal sebanyak 150 unit. Pada saat itu, bobot Maus diperkirakan memiliki berat hingga 188 ton. Namun, Hitler meminta mengubah konfigurasi persenjataan utama Maus, karena menurut Führer, meriam 128 mm tampak seperti senjata mainan jika dibandingkan dengan ukuran tank secara keseluruhan. Sehingga meriam 128 mm akhirnya diganti dengan ukuran 150 mm. Prototipe pertama Maus yaitu V1 dibuat tanpa turret. Namun saat tes dilakukan,
tank ini dipasangi dengan turret tiruan yang mempunyai berat yang sama dengan aslinya. Masalah baru pun akhirnya muncul karena bobot Maus dirasa terlalu berat untuk melewati jembatan yang ada di wilayah Eropa. Akibatnya, dibuatkanlah alternatif di mana Maus akan menyelam ketika berhadapan dengan sungai yang akan dilintasinya. Namun untuk penyeberangan semacam ini ternyata tidak mudah bagi Maus, karena saat terendam ia membutuhkan tank lain yang harus dipasangkan. Satu Maus akan memasok daya listrik melalui kabel ke Maus yang lain yang sedang menyeberang hingga mencapai sisi lain. Sedangkan untuk mendapatkan udara bagi para kru di dalamnya, Maus juga harus dipasang snorkeling berukuran besar. Pada bulan Maret 1944, prototipe kedua Maus yaitu V2 berhasil diselesaikan. Prototipe ini sudah dilengkapi dengan turret. Pada Juli 1944, grup sebenarnya sedang dalam proses pembuatan 4 lambung Maus lainnya, tetapi mereka diperintahkan untuk menghentikan produksi tersebut. Sementara itu, prototipe V2 mulai melakukan pengujian pada bulan September 1944, yang mana ia sudah dilengkapi dengan mesin diesel Daimler-Benz MB517. Dalam mengangkut Maus, dibuat juga kendaraan transportasi khusus yang berjalan di rel kereta berporos 14 yang diproduksi oleh Grassi-Mering Pauker di Wina. Selama masa pengujian, diketahui pula jika Maus sampai mengalami gangguan alias mogok, maka tank ini setidaknya harus ditarik oleh 2 tank Maus lain. Para sejarawan berpendapat, Maus sebenarnya bisa menjadi momok menakutkan bagi sekutu jika saja lebih cepat masuk ke medan pertempuran. Sebab prototipe pertamanya tanpa kubah meriam baru selesai dibangun pada tanggal 24 Desember 1943, yang mana saat itu Nazi sudah mulai kehilangan kesempatan untuk memenangkan perang Eropa. Secara teknis, Maus memiliki pertahanan jauh di atas rata-rata tank pada saat itu. Bagian depan lambungnya dilindungi baja setebal 200 mm, baja bagian samping sekitar 180 mm, dan bagian belakang 160 mm. Sementara kubah meriamnya dilindungi oleh baja setebal 240 mm. Sebagai perbandingan, tank Tiger I langsiran Jerman yang juga disegani oleh tentara Soviet saat itu hanya memiliki berat 63 ton. Sementara lambung depan dilindungi baja setebal 100 mm, samping 60 mm, dan bagian belakang 80 mm. Sistem senjata Maus terdiri dari meriam utama berukuran 100 mm dan meriam sekunder 128 mm yang mampu melumat tank sekutu pada jarak 302 km. Sementara meriam utama Tiger I hanya berdiameter 88 mm. Namun dengan ukurannya tersebut, Maus ternyata justru bisa menjadi sasaran empuk tembakan tank lawan yang berulang-ulang. Mobilitasnya juga sangat terbatas, karena hanya bisa melaju pada kecepatan 13 km per jam, itu pun di kondisi jalan yang rata. Heinz Guderian, jenderal kavaleri Nazi yang mengembangkan tank Tiger dan Panther, dalam bukunya Panzerleader bahkan mengkritik jika Maus cacat desain karena tidak bisa mendukung gerakan pasukan infanteri saat menyerang musuh. Pada akhirnya, Maus dianggap tidak praktis dan terlalu boros sumber daya untuk diproduksi. Sementara Hitler yang awalnya menginginkan sebanyak 150 unit Maus, namun dia akhirnya membatalkan pesanan ini pada Agustus 1944. Hingga Juli 1944, hanya 2 tank Maus yang berhasil dibangun. Prototipe pertama yang disebut V1 jatuh ke tangan Tentara Merah dan dibawa ke Uni Soviet untuk diuji ulang pada 4 Mei 1946. Sementara prototipe kedua bernama V2 dihancurkan oleh Nazi agar tidak ikut jatuh ke tangan sekutu. Namun, kubah meriamnya yang masih utuh kemudian disatukan kembali dengan lambung V1 oleh Uni Soviet yang saat ini tersimpan di Museum Tank Kubinka. Bagi kalian yang menyukai video ini, jangan lupa untuk komen, like, dan juga subscribe bagi kalian yang belum.
Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Demikian dari kami, salam M2 Rival.